Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari di bab 7 ya, terkait dengan neraca lajur dan laporan keuangan. Neraca lajur itu apa dan laporan keuangan itu apa ya? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Jadi neraca lajur itu adalah suatu kertas yang disusun secara berkolom-kolom atau berlajur, yang digunakan untuk apa? Untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di sini biasanya yang kita pakai adalah 10 kolom. Jadi neraca lajur itu ada yang 8 kolom, ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom. Tapi yang lebih familiar itu 10 kolom. Maka dari itu di sini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan angka-angkanya ke dalam neraca lajur di setiap kolomnya dan apa yang harus kita masukkan ya. Setelah kita membuat neraca lajur, baru kita bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan di sini akan kita buat 3 untuk laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan ya. Oke, kita masukkan. Ini saya punya data Excel ya. Ini adalah data saya ambilkan dari buku yang ada di modul ya. Di sini saya hanya menyampaikan ya, menyampaikan. Yang pertama adalah kolom neraca saldo sebelum disesuaikan. Neraca saldo sebelum disesuaikan. Kalau di dalam contoh buku yang ada di buku, jadi neraca saldo sebelum disesuaikan ini sudah diketahui ceritanya. Sudah diketahui. Kalau belum diketahui, berarti teman-teman harus membuat neraca saldo sebelum disesuaikan terlebih dahulu. Caranya membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, itu teman-teman harus membuat jurnal dulu dan membuat buku besar ya. Jadi dari buku besar tersebutlah dibuat yang namanya neraca saldo sebelum disesuaikan ya. Nah, dari neraca saldo sebelum disesuaikan yang sudah teman-teman buat, atau kalau dalam contoh ini berarti sudah diketahui ya, kita masukkan ya. Nama akunnya kita masukkan. Ada kas, perlengkapan, tanah, piutang, peralatan, modal ya. Semuanya nama akunnya kita masukkan beserta dengan debit kreditnya, beserta dengan angka-angkanya ya. Jangan sampai salah memasukkan debit dan kreditnya, sehingga di dalam kolom neraca saldo sebelum penyesuaian atau sebelum disesuaikan itu akan balance ya, antara debit dan kredit angkanya pasti sama. Adapun akun di bawah ini itu adalah akun terkait dengan penyesuaian ya. Jadi ini belum kita tulis ceritanya, masih kosong. Baru ada neraca saldo sebelum penyesuaian, baru ada ini ya. Nah, setelah kita masukkan neraca saldo sebelum disesuaikan, baru kita masukkan penyesuaian. Kita masuk dalam kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian ini itu kita dapatkan dari penyesuaian atau data-data penyesuaian yang ada di perusahaan. Data-data penyesuaian yang ada di perusahaan. Ya, ini sudah kita bahas di bab 2 juga ada, di bab 6 juga ada, terkait dengan penyesuaian ya. Maka di dalam penyesuaian ini akan kita masukkan debit kreditnya juga ya. Debit kreditnya juga disesuaikan. Yang debit dimasukkan debit, misalkan beban gaji di debit, maka di debit. Perlengkapan di kredit, maka di kredit ya. Bagi akun yang tidak ada di dalam neraca saldo sebelum penyesuaian atau sebelum disesuaikan,
barulah kita tambahkan di bawahnya ya, ada beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan akumulasi penyusutan peralatan, ada utang belum ada di neraca saldo sebelum disesuaikan. Maka dari itu kita perlu menambahkan di dalam ini. Dan kita masukkan nominalnya, yang debit di debit, yang kredit di kredit. Misalkan beban perlengkapan di debit, maka kita masukkan di debit. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit kita masukkan di kredit. Sehingga total dari penyesuaian juga balance 950.000 dan 950.000 di kredit. Oke. Kedua kolom ini itu kita dapatkan di luar ya. Di luar neraca lajur. Kita dapatkan di luar neraca lajur. Jadi ini kita dapatkan dari neraca saldo atau kolom atau tabel neraca saldo ya, tabel neraca saldo yang sudah kita buat. Jadi ini kedua ini kita dapatkan dari atau di luar dari neraca lajur, ya, baik neraca saldo sebelum disesuaikan maupun penyesuaian. Kalau penyesuaian didapatkan dari data-data penyesuaian yang ada di perusahaan. Barulah kita masuk ke kolom yang ketiga. Kalau kolom yang ketiga ini, nah ini lebih mudah ya. Kalau kolom yang ketiga ini yaitu neraca saldo setelah disesuaikan, itu kita dapatkan dari penjumlahan atau pengurangan neraca saldo sebelum disesuaikan dan penyesuaian ya. Tinggal kita menambahkan atau mengurangkan semuanya dari atas sampai bawah, dari kas sampai utang gaji semuanya dijumlahkan. Misalkan kas ya, kasnya 5.150.000. Kalau tidak ada angkanya, berarti langsung kita pindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Yang kedua, perlengkapan di debit ya, 1 juta. Ada penyesuaian di kredit ya. Debit ada kredit juga Rp250.000, maka ini kan suatu pengurangan ya. Maka hasilnya Rp750.000 di debit ya. Bukan di kredit tapi di debit ya. Debit dikurangi kredit, hasilnya debit ya. Debit ya. Tanah 2 juta di debit. Karena tidak ada penyesuaian, maka langsung kita pindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan di kolom debit. Tuh. Piutang Rp550.000 di debit. Karena tidak ada penyesuaian, maka langsung kita pindahkan di debit juga di neraca saldo setelah disesuaikan. Contoh lagi, modal 4 juta di kredit, maka langsung kita pindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan ya, 4 juta. Dan seterusnya sampai utang gaji. Jadi kita tinggal menambahkan atau mengurangkan, atau juga kalau tidak ada penyesuaian, maka langsung bisa kita pindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Oke. Sehingga di dalam neraca saldo setelah disesuaikan ini semua ada nominalnya, baik itu debit ataupun kredit. Ya. Pasti ada angkanya. Selanjutnya kita masuk pada laporan laba rugi. Ya. Nah, laporan laba rugi di sini yang kita masukkan bisa dicatat. Yang kita masukkan adalah pendapatan sama beban. Pendapatan sama beban. Ya. Pendapatan dan sama beban. Ya, saya ulangi lagi. Sehingga yang kita masukkan hanya pendapatan saja dan beban-beban. Kas dimasukkan enggak dimasukkan dalam laba rugi ya. Perlengkapan enggak juga. Kita cari mana ada pendapatan usaha. Iya. Kita langsung masukkan ke kolom laba rugi. Ya. Yang kita masukkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Dari sini, bukan dari sini ya.
dari neraca saldo setelah disesuaikan. Angka dari neraca saldo setelah disesuaikan. Rp3.250.000 dikredit, maka langsung kita pindahkan dikredit juga di kolom laba rugi. Rp3.250.000. Ada beban gaji 750, maka bisa kita pindahkan di debit 750. Beban lain-lain di debit kita bisa pindahkan ke laporan laba rugi, di debit juga Rp1.200.000. Beban LAT ya, alat sebesar 500.000 kita pindahkan ya, dan seterusnya. Termasuk juga beban penyusutan peralatan sebesar 400.000 kita pindahkan. Kalau akumulasi tidak ya, dia tidak beban. Yang beban-beban saja yang dipindahkan, pendapatan sama beban. Sehingga dalam laporan laba rugi ada sisi debit dan ada sisi kredit ya. Debitnya kita jumlahkan 750.000 semuanya dijumlahkan ya. Debitnya kita jumlahkan, hasilnya adalah Rp3.200.000. Kreditnya itu sebesar Rp3.250.000. Maka laba atau ruginya kita taruh di sisi debit ya. Laba atau ruginya kita taruh di sisi debit, sehingga akan balance. Ini artinya apa? 50.000 ini artinya bahwasanya perusahaan mendapatkan laba sebesar Rp50.000 ya. Oke. Selanjutnya pada kolom neraca. Pada kolom neraca yang dimasukkan ke dalam kolom neraca adalah selain yang dimasukkan ke kolom laba rugi. Ganti. Dari neraca saldo setelah disesuaikan ya, selain yang dimasukkan ke laporan laba rugi dimasukkan ke neraca. Kas laba rugi tidak, maka dimasukkan ke neraca. Perlengkapan tidak dimasukkan ke laba rugi, kita masukkan ke neraca. Pengacuannya dari neraca saldo setelah disesuaikan ya angkanya. Tanah 2 juta kita limpahkan ke neraca 2 juta. Piutang 550.000 kita limpahkan, kita pindahkan ke neraca. Sehingga semuanya pokoknya selain yang dimasukkan ke laporan laba rugi ya. Sehingga totalnya adalah 12.750.000 debit dan kreditnya 12.700.000. Balance kita tambahkan Rp50.000 di kolom kreditnya, sehingga hasilnya Rp12.750.000 di debit dan di kredit. Nah, itu cara membuat neraca lajur ya. Jadi data dari neraca saldo sebelum disesuaikan dan penyesuaian ini kita dapatkan dari luar neraca lajur ya. Terus kita buat neraca saldo setelah disesuaikan, ini datanya dari penjumlahan maupun pengurangan dari neraca saldo sebelum disesuaikan dengan penyesuaian. Dan juga laporan laba rugi, kolom laba rugi di sini yang dimasukkan adalah pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban saja ya. Selain pendapatan dan beban tidak dimasukkan ke laba rugi. Setelah itu dalam kolom neraca yang dimasukkan angkanya adalah yang tidak dimasukkan atau selain yang dimasukkan ke laba rugi, dimasukkan ke neraca. Baik, itu cara membuat neraca lajur ya. Setelah membuat neraca lajur, teman-teman disuruh untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. Ini gampang sekali ini ya. Laporan laba rugi yang kita masukkan adalah pendapatan dan usaha sama yang ada di neraca lajur ya.
yang sama yang ada di neraca lajur. Ada laporan laba rugi, di sini juga ada laporan laba rugi. Tinggal kita pindahkan. Misalkan nih, yang pertama pendapatan usaha 3.250.000 laba rugi. Pendapatan usaha 3.200.000 rupiah. Terus dikurangi beban ya. Beban ya. Semua beban kita di sini ada beban gaji, beban lain-lain, beban LAT, beban makanan, beban perlengkapan, dan penyusutan, semuanya dipindahkan sama hasilnya ke laporan laba rugi sehingga total dari beban adalah 3.200.000 rupiah dan laba bersihnya adalah 50.000 rupiah. Sama di neraca lajur laba bersihnya juga 50.000 rupiah ini ya. Oke, setelah laba rugi kita dapat ada laba bersih 50.000, maka kita baru bisa buat laporan arus kas ya. Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas ya. Ini laporan perubahan ekuitas atau LPE namanya, laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini cara membuatnya adalah ekuitas awal atau modal awal ditambah dan dikurangi dengan laba bersih dan dikurangi dengan prive kalau ada prive ya. Jadi tinggal kita tambahkan saja ya. Ekuitas per 1 Juli atau ekuitas awal 4 juta. Dari mana 4 juta ini? Dari neraca lajur. Kita lihat modal atau ekuitas. Nah, ini modalnya. Modalnya 4 juta. Ya, neraca. 4 juta. Sini ya. 4 juta. Maka kita masukkan ke LPE, laporan perubahan ekuitas. 4 juta modal awal. Ditambah dengan laba bersih 50.000 rupiah. Dari mana laba bersih ini? Kita bisa lihat di laporan laba rugi. Ya, laba bersih per Juni. Nah, ini laba bersihnya 50.000 rupiah. Kita masukkan ke LPE, laporan perubahan ekuitas 50.000 rupiah. Ditambah 50.000 rupiah. Terus dikurangi dengan prive, karena ada prive dan neraca lajur. Prive itu apa? Prive itu pengambilan modal. Siapa? Ya oleh pemodal ya, atau investor. Atau orang yang menanamkan modalnya. Prive berapa? 300.000 rupiah. Maka kita kurangkan prive 300.000 rupiah. Sehingga ekuitas per 31 Juni atau ekuitas akhir per Juni itu 3.750.000 rupiah. Yaitu dapatkan dari 4 juta dikurangi 300.000 rupiah atau 4 juta ditambah 50.000 rupiah dikurangi 300.000 rupiah, ketemu 3.750.000 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan laporan perubahan ekuitas, baru kita buat yang namanya laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan ya. Ini kita masukkan mana yang termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi laporan posisi keuangan itu antara sisi kiri aset ini ya dengan sisi kanan kewajiban dan ekuitas itu harus sama ya, harus balance. Kita identifikasi mana yang termasuk aset ya. Yang termasuk aset itu kas, piutang, sama perlengkapan ya. Kita lihat dari neraca lajur ya. Asetnya berupa kas, perlengkapan, dan piutang ya. Peralatan ya. Kas, perlengkapan, dan ya piutang. Masuk aset lancar ya. Kas, piutang, sama perlengkapan masuk dalam aset lancar. Totalnya berapa? Totalnya 6.450.000 rupiah. Kalau aset tidak lancar berupa tanah, peralatan, penyusutan peralatan ya. Totalnya
Rp5.600.000 sehingga aset lancar ditambah dengan total asetnya Rp12.050.000. Kewajiban juga sama ya. Kewajiban kita carikan dari neraca lajur. Kewajiban yang pertama utang usaha. Neraca lajurnya dilihat utang usahanya sebesar Rp3 juta. 3 juta. Utang banknya kita lihat di neraca lajur 5 juta ya. Utang gajinya juga sama, kita lihat di neraca lajur dan kita jumlahkan. Ini yang termasuk utang atau kewajiban. Selanjutnya kita tambahkan dengan ekuitas atau modalnya. Ekuitas atau modal, nah ini diambilkan dari LPE, laporan perubahan ekuitas. Dari LPE karena sudah ada perubahan ya. Bukan diambilkan dari neraca lajur, bukan, tapi diambilkan dari laporan perubahan ekuitas. Oke. Sehingga total kewajiban dan ekuitasnya Rp12.050.000. Jadi saya ulang lagi, untuk akun aset itu bisa diambilkan dari neraca lajur, termasuk juga kewajiban juga bisa diambilkan dari neraca lajur, akan tetapi kalau ekuitas diambilkan dari laporan perubahan ekuitas. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum.